名称：大涅槃。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 65 dan 70, atau episode 95 sampai 96, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan, dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Dalam kegelapan ruang mendengarkan, Luo Feng hanya bisa merasakan perasaan hampa di benaknya, dia sama sekali tidak bisa mendengar apapun dari dunia luar. Kami gagal, kami sebenarnya gagal, bagaimana kita bisa gagal, bagaimana kita bisa gagal. Luo Feng ditelan oleh gelombang penyesalan dan rasa sakit, sehubungan dengan serangan itu, dia telah menempatkan terlalu banyak harapan di atasnya. Sejak kegagalan bom hidrogen, umat manusia hanya memiliki satu langkah tersisa, untuk membiarkan Hong dan Dewa Guntur, dua yang terkuat di dunia ini bertarung habis-habisan. Namun, bahkan perkelahian sampai mati, tidak akan dapat menghasilkan jaminan apapun. Dan meriam laser kelas B6, yang diperolehnya adalah sesuatu yang memiliki banyak jaminan. Seluruh elit bumi semua bersemangat karena meriam, semua orang mengantisipasi serangan ini. Memang betul, meriam B6 sangat kuat, itu dengan mudah menghancurkan otak binatang bertanduk emas, bahkan menembak keluar angkasa. Namun, tidak ada yang bisa menduga, bahwa meskipun otaknya hancur, dan hanya tinggal mulut, binatang bertanduk emas itu masih hidup, dan tidak mati. Bagaimana tidak mati? Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam ruang pergelangan tangan, Babata terkejut dan menggelengkan kepalanya, tidak benar, tidak benar. Baik itu manusia atau hewan, jiwa disimpan dalam kesadaran seseorang, dia sudah tidak memiliki otak, menghancurkan otak, berarti kematian. Kecuali jika jejak roh itu ada di setiap sel, di mana hanya dengan sel tunggal, itu bisa dilahirkan kembali. Namun, tingkat bintang pasti tidak bisa mencapai tingkat seperti itu. Babata terus-menerus menggelengkan kepalanya, kecuali jika binatang bertanduk emas memiliki bakat khusus. Tidak ada yang tahu, di dalam alam semesta, pemahaman tentang binatang ruang angkasa terlalu sedikit, terlalu sedikit. Bahkan sepanjang seluruh kehidupan Master Planet Yunmo, dia belum pernah menemukan binatang bertanduk emas. Pemahaman tentang binatang bertanduk emas itu terlalu sedikit. Di dalam ruang mendengarkan, cepat, meriam laser, cepat dan ambil meriam laser. Jia Yi tiba-tiba meraung. 11 orang lainnya di rumah terguncang dengan akal sehat mereka. Meriam laser. Mata Luo Feng juga terbuka lebar, menatap layar, hanya untuk melihat robot black metal menggenggam meriam laser, dan dengan panik melarikan diri. Di adegan lain, bayangan hitam besar mengejar di belakang. Kecepatan terbang robot logam adalah 2110 meter per detik, monster yang sedang menelan pada pengejaran dasar laut, bergerak dengan kecepatan 36.069 meter per detik, jarak antara dua adalah 520 km, 460 km, 398 km, dalam ruang pendengaran, mekanik tanpa emosi kata suara tanpa henti, ekspresi semua orang berubah. Cepat, cepat, cepat. Kata Dewa Guntur mendesak. Itu tidak akan berhasil. Wajah Hong pucat, menggelengkan kepalanya, keduanya awalnya memiliki jarak 1000 km atau lebih. Kecepatan monster yang menelan adalah 36 km per detik, kecepatan robot terlalu lambat, 30 detik dan akan menyusul. Meriam laser tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menembakkan tembakan kedua. Sekelompok prajurit penjelajah bintang di sebelahnya panik begitu keras, sehingga tinju mereka mencengkeram cukup kuat, hingga sendi mereka retak. Luo Feng menatap layar. Saat monster yang menelan itu bergerak di bawah air, satelit tidak dapat mengambil gambarnya. Namun, itu masih bisa mengikuti dan melacak kekuatan hidup monster bertanduk emas yang besar, bagaimanapun, kekuatan hidup itu terlalu besar. Apalagi sekarang dengan kecepatannya, meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya, kekuatan hidupnya jauh lebih kuat. 3.200 meter di bawah permukaan laut, sayap monster bertanduk emas lebih besar dari sebelumnya, sisiknya lebih rapat, ukiran emas pada sisik,
tampaknya memiliki kekuatan magis, yang memungkinkan kecepatan monster bertanduk emas, di bawah air meningkat ke tingkat yang luar biasa. Dengan kemarahan, binatang bertanduk emas itu mengamuk, tidak seperti sebelumnya, bahkan serangan sebelumnya, dari bom hidrogen hanya cedera dangkal saja. Namun kali ini, kerusakannya 10 kali, 100 kali lebih buruk. Cedera ini yang tidak seperti yang lainnya, sebelumnya menimbulkan kegilaan, dan kemarahan di dalam tulangnya. Tiba-tiba, kecepatan binatang bertanduk emas menurun. 2 tanduk, 1 panjang dan 1 pendek yang telah mengambang di punggungnya, yang panjang tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan, dan menjadi seberkas cahaya keemasan, bergegas ke atas. Secepat kilat, tanduk emas langsung menembus lebih dari 3.000 meter lautan, menerobos permukaan. Itu terlalu cepat, itu tidak memungkinkan robot hitam kapan saja, untuk menghindar. Kedua tangan robot black metal itu memegang meriam B6, meriam itu masih di tengah persiapan. Mengumpulkan, tanduk emas segera menembus meriam laser berpola kristal yang indah, mematahkan persiapan meriam. Dengan letusan, meriam itu pecah seperti kaca, dan pada saat yang sama, tanduk emas itu, dengan tajam menusuk tubuh robot black metal, robot logam yttrium hitam itu sangat kokoh. Robot itu menjadi seperti bintang jatuh, tertiup angin di udara, dan terbang puluhan kilometer ke belakang, sebelum jatuh langsung ke lautan, dengan tabrakan dan tenggelam. Di dalam ruang mendengarkan, Hong, Dewa Guntur, Luo Feng dan yang lainnya semua menonton layar. Di layar, bayangan di laut secara bertahap tenggelam lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Luo Feng, robot tersebut telah mengalami serangan yang sangat kuat, menyebabkan sistem kontrol dalam tubuhnya, menjadi rusak, aku tidak bisa memanggilnya lagi. Suara Babata bergema di pikiran Luo Feng menutup matanya, satu perbaikan robot tidak berarti apa-apa sama sekali. Namun, serangan yang membawa harapan kemanusiaan, telah gagal. Maaf, Luo Feng, di dalam basis data aku, ada terlalu sedikit informasi mengenai makhluk luar angkasa. Adapun binatang bertanduk emas, bahkan ada yang lebih sedikit. Aku hanya tahu sedikit pengetahuan tentangnya. Babata meminta maaf. Dia juga tahu bagaimana rasanya kegagalan ini bagi umat manusia. Hanya ada keheningan di dalam ruang kerja. Jiai berdiri di dekat jendela dan mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya. Dia menyalakan satu dan merokok sendirian. Beri aku satu juga. Zushi mengambil satu dan juga merokok. Semua orang duduk diam, atau menutup mata karena kesakitan. Pada dasarnya, semua orang diam. Pertahanan yang kuat, kecepatan luar biasa, dan bahkan bisa meledak dengan kecepatan, yang bahkan lebih mengejutkan dari sebelumnya. Bukan hanya itu, bahkan dengan otaknya yang hancur, ia masih bisa bertahan dan menyerang. Ia bahkan memiliki kemampuan master spiritual, karena ia dapat mengendalikan tanduknya, untuk menyerang dari kejauhan. Juga, kekuatannya sangat besar. Pikiran Luo Feng memutar ulang informasi itu, ia memiliki dunia internal, di dalamnya yang dapat secara langsung menelan, sejumlah besar logam ke dunia itu. Dan kecepatan pertumbuhannya sangat mengejutkan. Ya, Tuhanku, bagaimana binatang buas seperti ruang itu, bisa mendarat di bumi, dan bagaimana mereka bisa menolak? Tiba-tiba sebuah komunikator arloji bergetar, 12 orang di ruang kerja semuanya berbalik pada waktu yang hampir bersamaan. Itu adalah arloji komunikasi taktis Mo Henderson. Dia menekan tombol dan segera terdengar suara berbahasa Inggris Amerika. Apakah kalian punya ide di sisi itu? Apakah ada ide lain? Tanya Luo Feng, tanya dua ketua, apakah ada cara lain? Baiklah, aku akan bertanya, kata Mo Henderson lembut sebelum menutup telepon. Mo Henderson melihat ke yang lain. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Hong dan Dewa Guntur saling memandang, senyum muncul bersamaan di wajah mereka, senyum aneh yang sepertinya mengandung perasaan menerima kematian, senyum yang mengguncang jiwa seseorang. Kegagalan ini merupakan pukulan berat, bagi setiap negara. Awalnya dipenuhi dengan harapan, banyak orang bersemangat menyaksikan, kepala monster bertanduk emas dihancurkan, beberapa orang bahkan pingsan karena kegembiraan mereka. Namun, semua ini berantakan, dan pemandangan berubah dari surga ke neraka, mereka telah memasuki mimpi buruk. Monster yang menelan itu, lebih menakutkan, dan lebih kuat dari yang dibayangkan manusia. Bahkan tanpa kepalanya, itu masih sekuat sebelumnya, dan kecepatannya bahkan lebih cepat.
Ya Tuhan, selamatkan anak-anak-Mu. Beberapa elit bumi, bahkan mereka yang tidak beragama, mulai berdoa dengan tenang. Hanya di saat-saat yang mengerikan, dan tanpa harapan itulah, manusia akan mengharapkan keajaiban, atau campur tangan ilahi, dan pada saat itu, bahkan para elit ini berharap, untuk intervensi seperti itu, jelas mereka putus asa dan benar-benar tak berdaya. Kemudian kita berpindah tempat, ke lapisan bebatuan di dasar laut, sekitar 23.000 meter di bawah permukaan. Tubuh monster bertanduk emas itu, tergeletak di dalam kegelapan, seluruh tubuhnya bercahaya, dengan benang cahaya keemasan, kepalanya yang hanya tersisa mulut saja, mengeluarkan darah, dan daging yang tercampur, membangun kembali kulit, dan sisik, yang kemudian muncul kembali, dan dalam waktu yang singkat, kepalanya telah tumbuh kembali, bahkan telinganya, telah tumbuh dengan mantap, dan sepasang mata emas gelapnya, juga telah tumbuh kembali. Dan pada akhirnya, seluruh kepalanya telah tumbuh kembali, dengan satu tanduk pendek, dan panjang di dahinya, satu-satunya hal adalah sisik di kepalanya, lebih lunak dan tidak sekeras bagian tubuhnya yang lain. Kemarahan bisa terlihat di dalam matanya, kemarahan tanpa akhir, itu seperti api yang membakar. Raungan bernada rendah, yang berisi kemarahan terus-menerus bergema di seluruh pedalaman laut. Lukanya terlalu parah, dia tidak akan pernah melupakannya secara cepat, di mana cahaya putih menembus tubuhnya. Cahaya sangat cepat sehingga, tidak bisa menghindarinya, dan tidak memiliki kekuatan untuk menolak, kekuatan seluruh tubuhnya telah berkumpul di dalam tanduknya, itu sangat kuat dan sangat tajam. Meskipun laser itu telah menjatuhkannya, dia tidak hancur meskipun rusak parah. Setelah tubuhnya pulih sepenuhnya, monster bertanduk emas itu, merasakan kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dunia internalnya juga seperti memaksa, setiap sel di tubuhnya berteriak. Dia telah menggunakan terlalu banyak energi, kekuatannya berkurang banyak. Dia membutuhkan makanan darurat, monster bertanduk emas mengeluarkan lolongan rendah, bergegas keluar dari lapisan batu ke atas, dia membutuhkan makanan, dia membutuhkan logam. Ruang mendengarkan di rumah Luo Feng, langit di luar menjadi gelap. Luo Feng dan 9 orang lainnya sedang melihat 2 orang, Hong dan Dewa Guntur. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup, jika kita terus seperti ini. Monster menelan ini terlalu kuat, terlalu aneh. Hong menggelengkan kepalanya, dia akan menjadi lebih kuat, pada saat dia tumbuh, bahkan jika kita manusia, bersembunyi di dalam reruntuhan arkeologi, kita masih akan terbunuh olehnya. Juga, aku percaya, bahwa dia telah mengalami cedera parah, setelah menerima serangan dari meriam laser. Aku menduga kecepatan terakhirnya adalah, perjuangan dari kerusakan berat. Bahkan mungkin itu adalah ledakan terakhir, sebelum mati. Setelah dia mengatakan kalimat terakhir itu, bahkan Hong sendiri tidak percaya. Bahkan jika itu bukan ledakan terakhir, kekuatannya pasti akan jauh lebih rendah dari sebelumnya. Hong berkata, kita harus mengambil kesempatan ini, saat dia lemah dan kita bunuh dia. Benar, begitu kita melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada yang lain, Dewa Guntur mengangguk. Luo Feng dan yang lainnya agak sedih. Apakah mereka akan menonton, Hong dan Dewa Guntur mengambil risiko hidup mereka? Dewa Guntur dan aku sama-sama punya domain sendiri. Jika kita benar-benar mengambil risiko itu semua, ada harapan. Hong tersenyum, di sampingnya, Dewa Guntur juga mengangguk dan tersenyum. Domain. Luo Feng agak terkejut. Hanya Hong yang memiliki wilayah kekuasaan sendiri di bumi, dan Hong menjadi nomor 1, yang tak perlu dipersoalkan di planet ini. Namun menurut Hong, sepertinya Dewa Guntur pun, memiliki domain sendiri sekarang. Itu tidak mungkin. Bagaimana itu bisa terjadi? Dari ruang pergelangan tangan, mata Babata terbuka lebar, dan dia terus berteriak, domain. Bagaimana bisa satu planet tiba-tiba muncul, dengan 2 orang, yang memiliki domain sendiri, dan mereka berdua hanya pejuang bintang, ini tidak mungkin, tidak normal, sudah seperti memukul lotre. Bagaimana bisa ada 2? Babata, tidak perlu untuk keributan seperti itu. Pikiran Luo Feng berkomunikasi dengannya, jika Dewa Guntur memiliki domain sendiri, maka dalam pertempuran sampai mati, dengan binatang bertanduk emas, ada sedikit lebih banyak harapan, itu bagus adanya. Suasana hati Luo Feng sangat berat. Tidak, Luo Feng, kamu tidak mengerti. Dalam ruang virtual, Babata berkata, mari kita bicara begini,
Penjelajahanmu mengangkut 3 bentuk besar, dan 9 tingkat, kondisi untuk bentuk ketiga, kamu harus ingatkan. Aku ingat, mencapai tingkat semesta, pengganda pada usia 48, dan aku harus memiliki domain aku sendiri. Hanya dengan begitu aku bisa melatih dan memanfaatkannya. Luo Feng ingat dengan jelas. 3 kondisi, mencapai level semesta adalah 1, apa artinya itu? Itu berarti, bahkan di antara prajurit tingkat semesta, ada yang tanpa domain mereka sendiri, tingkat alam semesta, biasanya, satu galaksi hanya memiliki satu tingkat alam semesta, dan mereka tidak harus memiliki domain sendiri. Babata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, menurut 4 tahap, dasar-dasar, persepsi, domain, dunia, Luo Feng sekarang, kamu hanya berada di bagian dasar dari itu. Bahkan dalam kategori prajurit tingkat bintang, sangat sedikit dari mereka yang benar-benar memiliki domain sendiri. Untuk pejuang tingkat penjelajah bintang, memiliki domain sendiri, pada dasarnya ini adalah keberuntungan yang bodoh, memukul hadiah pertama. Dalam lotere, bumi sudah memiliki Hong, dan sekarang bahkan Dewa Guntur juga, dari sudut pandang teoretis, ini adalah, pada dasarnya satu dari triliunan, Babata tidak bisa untuk tidak berteriak. Luo Feng berpikir sejenak, reaksi Babata memang memiliki logikanya. Satu galaksi biasanya hanya menghasilkan satu eksistensi semesta, dan mereka tidak harus memiliki domain sendiri. Kemungkinan seorang penjelajah bintang, untuk memiliki domain sendiri pada dasarnya tidak mungkin, namun saat ini bumi memiliki 2. Itu bagus juga. Babata mengangguk, Dewa Guntur ini memiliki wilayah kekuasaannya sendiri, jika ia dan Hong bekerja sama, dengan serangan pengorbanan hidup, mereka memang memiliki harapan. Ada harapan. Luo Feng terkejut setelah mendengar 2 kata dari Babata. Oh, Luo Feng, kamu belum pernah berkeliaran di alam semesta sebelumnya, kamu tidak tahu betapa sulitnya, untuk mendapatkan domain sendiri. Jika Hong dan Dewa Guntur ditemukan di alam semesta, mereka akan dibunuh oleh orang lain yang cemburu, atau diundang untuk bergabung dengan beberapa organisasi besar, penjelajah bintang, yang memiliki domain sendiri, pasti dilabeli sebagai jenius. Dan prajurit dengan domain mereka sendiri, begitu mereka mengambil risiko semuanya, akan sangat menakutkan, karena mereka dapat menggunakan gen dan sel mereka, kekuatan tubuh, roh dan kekuatan mental, semua kesadaran bergabung bersama. Mereka dapat beresonansi dengan ruang di alam semesta. Babata menjelaskan, dan ketika mereka mengambil risiko itu semua, jiwa mereka akan terbakar. Kombinasi kekuatan ini, menyebabkan kekuatan mereka naik ke tingkat yang mengerikan. Bahkan ketika mereka tidak mengambil risiko itu semua, prajurit penjelajah bintang, dengan domain mereka sendiri, secara alami tak terkalahkan, di kelas mereka sendiri. Saat mereka mempertaruhkan semuanya, satu penjelajah bintang level 7, sementara yang lain penjelajah bintang level 8. Aku percaya bahwa domain Hong, jauh lebih luas dan dalam, bahkan mungkin sudah mencapai level 2 domain. Ketika mereka berdua menghancurkan jiwa mereka, dan bertempur sampai mati, akan sulit untuk mengatakannya. Babata menghela nafas tanpa henti, 2 jenius luar biasa, jika mereka terpapar ke seluruh alam semesta, mereka bahkan tidak perlu mengambil risiko mereka hidup. Rumput distrik Mingyue, Luo Feng menyaksikan kapal demi kapal pergi. Hong, Dewa Guntur, kamu harus berhasil. Luo Feng bergumam pelan. Suara gemuruh dari sisi timur, ledakan, suara monster menderu melintas, api berkobar. Dari awal sore, makhluk laut sudah memulai pertempuran mereka, dengan kota markas Jiangnan, namun, dengan persiapan manusia hingga 10 tahun, mereka pasti bisa menahan serangan mereka, setidaknya untuk sementara waktu. Kemudian Luo Feng mendorong, membuka pintu dan berjalan ke ruang tamu. Seluruh keluarganya ada di ruang tamu. Kak, ada apa? Luo Hua berdiri dan bertanya. Apakah monster yang menelan sudah mati? Su Xin, yang semula duduk di sofa berdiri, dengan gugup menatap penuh harap, pada Luo Feng. 7 orang di ruang tamu semua melihat Luo Feng. Luo Feng sebelumnya mengungkapkan bahwa, mereka menyerang monster yang melahap hari ini, dan bahwa ada jaminan tinggi untuk membunuhnya. Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Namun, masih ada harapan. Luo Feng berkata dengan lembut, pasti masih ada harapan. Menyelesaikan, Luo Feng segera naik ke atas. 7 di ruang tamu saling memandang,
Gong Xinlan berkata dengan lembut, tekanan pada Feng kecil sangat besar. Su Xin, temanilah Lu Feng. Oke. Su Xin mengikuti tangga ke atas. Di dalam kamar tidur lantai 2, Luo Feng berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Babata, apakah ada cara lain untuk membunuh monster yang menelan? Tanya Luo Feng. Tidak, bahkan meriam laser B6 telah gagal dan hancur, tidak ada cara lain. Kamu hanya bisa mengandalkan jenius pejuang domain penjelajah bintang level 2, untuk bertarung habis-habisan. Babata berkata, ketika mereka membakar jiwa mereka, ada kemungkinan. Babata, Luo Feng bertanya, pecahan esensi tembaga bibrida aku, sangat tajam. Jika Hong atau Dewa Guntur menggunakannya, bukankah itu sangat kuat, mereka bahkan mungkin bisa membunuh binatang bertanduk emas. Tidak, salah satu dari mereka menggunakan tombak, sementara yang lain menggunakan pisau. Babata berkata dengan pasti, hanya ketika menggunakan senjata dan pedang, mereka dapat memaksimalkan kekuatan domain mereka. Pecahan esensi tembaga bibrida ini, hanya sebuah pecahan, bagaimana dua pejuang ini menggunakannya, hanya kamu sebagai master spiritual yang bisa menggunakannya. Luo Feng panik di dalam. Perasaan menunggu kepunahan umat manusia, sangat menyakitkan. Dia merasa sangat tak berdaya. Jangan khawatir, aku di tengah-tengah membangun tombak dan pisau. Kata Babata, Hong dan Guntur, senjata-senjata, tombak dan pisau, sementara mereka dapat dianggap sebagai senjata saleh di bumi ini, di alam semesta, mereka terlalu lemah. Aku menggunakan beberapa bahan logam dari kapal untuk menyatukan beberapa senjata, baik itu ketajaman atau kekokohan, mereka pasti akan melebihi apa yang dimiliki Hong dan Dewa Guntur sekarang. Luo Feng tiba-tiba mendengar langkah kaki di luar. Su Xin membuka pintu dan masuk. Kamu pasti sangat lelah. Su Xin duduk di tempat tidur, dengan lembut memijat bahu Luo Feng. Aku baik-baik saja. Luo Feng menghirup parfum wangi dari tubuh Su Xin, dan tidak bisa berkata-kata, untuk mengulurkan tangannya dan menariknya dan seraya memeluknya. Su Xin bergerak lebih dekat ke Luo Feng, menempatkan kepalanya di dadanya, berkata dengan lembut, Luo Feng, ada sesuatu yang pada awalnya ingin aku beritahukan padamu setelah bencana berlalu, namun, aku khawatir jika aku tidak mengatakannya sekarang, aku tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mengatakannya. Ada apa? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku hamil, kata Su Xin lembut. Suaranya lembut, namun bergema seperti guntur di telinga Luo Feng. Luo Feng segera duduk tegak, tampak terkejut pada Su Xin. Kamu, apa yang kamu katakan? Ya, Su Xin mengangguk. Haha, biarkan aku periksa. Oh, hehe, memang, itu kembar, keduanya laki-laki. Haha, suara Babata bergema di benak Luo Feng. Hamil. Ini, mata Luo Feng terbuka lebar. Dia sangat bahagia namun sangat khawatir. Ada apa dengan ini? Memang, selama liburan musim dingin, sebelum dia tinggal bersama Su Xin, dan mereka mulai mendiskusikan pernikahan. Ketika seorang pria dan wanita hidup bersama, hal-hal seperti pasti terjadi secara alami. Jika bukan karena binatang bertanduk emas, dia akan gembira setelah mendengar berita seperti itu. Namun, sekarang, kemanusiaan dan masyarakatnya menghadapi kepunahan, namun Su Xin hamil, dan dengan anak kembar. Apakah kamu tidak bahagia? Su Xin kaget. Tidak seperti itu, aku sangat senang, hanya sangat bermasalah. Kekhawatiran Luo Feng, tanpa persiapan apapun, hanya bertambah 10 kali lipat. Mengutuk, ketika dia bersama Su Xin sebelumnya, mereka tidak pernah memikirkan perlindungan, kehamilan seharusnya menjadi hal yang baik karena mereka akan menikah. Siapa yang akan tahu sekarang? Jika mereka tidak membunuh binatang bertanduk emas itu, semua umat manusia pasti akan mati. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk melindungi istri dan anak-anaknya, bagaimana dia bisa membiarkan mereka menjalani kehidupan yang begitu sepi, dan Luo Feng sangat jelas, bepergian di alam semesta, tanpa mencapai tingkat penjelajah bintang, akan berarti kematian. Luo Feng, apa yang kamu pikirkan? Su Xin mengangkat tangannya dan meraih lengannya. Tidak ada. Luo Feng dengan lembut memeluk Su Xin, menundukkan kepalanya, bertumpu pada perutnya. Ini membuatnya tertawa, ini masih terlalu dini, kamu tidak dapat mendengar apapun. Aku bisa mendengarnya. Luo Feng memikirkannya, ini adalah garis keturunan yang lewat. Pidato Hong sebelumnya, tentang memberi anak-anaknya,
kesempatan untuk bertahan hidup, tidak beresonansi dengan Luo Feng, tapi sekarang, benar. Perasaan yang sangat aneh. Anak-anak, aku tidak tahu apakah aku akan mendapatkan kesempatan, untuk melihat ibumu melahirkanmu. Namun, aku berjanji, kamu akan memiliki masa kecil yang indah, dapat pergi ke sekolah, berlatih seni bela diri, aku tidak akan membiarkan kamu hidup dalam ketakutan, selamanya menjalani kehidupan tanpa harapan. Aku berjanji dengan hidup aku. Tepat pada tanggal 16 Januari sore, ada beberapa kabut. Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak, dan tiba di pangkalan Hongning. Tidak ada pejalan kaki terlihat di kota markas Hongning, hanya sejumlah besar personel militer dengan cepat maju. Luo Feng mendarat di pintu masuk, kapal transportasi antar bintang itu. Penyelidik Luo, penjaga di pintu masuk membungkuk dengan hormat. Luo Feng berjalan langsung, dengan cepat menuju ke ruang pelatihan, di mana Hong dan Dewa Guntur berada. Di sepanjang jalan setapak, dia bertemu dua orang, satu lelaki dan satu perempuan, keduanya pemuda. Fitur wajah gadis itu, mirip dengan Hong. Luo Feng telah membaca informasi, tentang putra dan putri Hong sebelumnya. Investigator Luo, kedua pemuda itu membungkuk. Kalian berdua adalah anak-anak pimpinan. Luo Feng bertanya, sementara mereka tampak muda, dua pemuda ini sebenarnya lebih tua dari Luo Feng, hanya karena perbedaan kekuatan, mereka tampak lebih muda. Iya benar, mata kedua pemuda itu merah, jelas mereka menangis. Pada titik ini, aku tidak akan bertemu pimpinan. Kalian berdua bisa menyerahkan kedua senjata ini, ke pimpinan dan Dewa Guntur. Juga, pelindung tubuh ini, berikan pada Dewa Guntur. Luo Feng berkata, memberikan tas yang dikenakannya pada mereka, di dalamnya ada senjata tajam, yang Babata keluarkan pada malam sebelumnya. Bersamaan dengan itu adalah baju besi ketat, milik Gunung Naga Hitam X-81, yang tertinggal ketika dia meninggal. Hong memiliki sulur kontak awan untuk melindungi seluruh tubuhnya, jadi dia tidak membutuhkannya. Memberikannya kepada Dewa Petir secara alami lebih masuk akal. Ini, kedua pemuda itu terkejut. Pimpinan hampir tidak pernah merawat kalian berdua, ayahmu sangat agung dan mulia. Sungguh, kata Luo Feng sebelum berbalik dan pergi. Di dalam ruang pelatihan, Hong berpakaian hitam, berpidato hitam sepenuhnya. Dan berpakaian putih adalah Dewa Guntur, ia juga memeriksa pisau hitam murni. Senjata yang bagus. Mata Hong berbinar. Kekokohan blade, tengah, terasa sangat nyaman untuk digunakan. Ini sangat kompatibel dengan keahlian aku, Dewa Guntur tidak bisa tidak memujinya, dan, itu sangat tajam. Dengan gerakan yang mudah, hanya melambaikan pisau di sekitarnya, memberi perasaan seperti mengiris udara. Hong tertawa ketika dia melihat Dewa Guntur, baju besi itu adalah harta karun, kamu telah menemukan emas. Haha, sepertinya bukan hanya kita yang mendapatkan beberapa hadiah dari reruntuhan, Luo Feng ini juga mendapatkan beberapa. Dewa Guntur tidak bisa tidak memuji, apakah dia menemukan gudang senjata di reruntuhan? Kalau tidak, bagaimana lagi dia bisa menemukan senjata yang begitu cocok untuk kita, dan dengan kualitas seperti itu juga. Hong dan Dewa Guntur keduanya memiliki domain sendiri. Mereka memiliki level yang sangat tinggi, meskipun mereka baru saja menerima senjata, mereka hanya membutuhkan gerakan pendek, dan merasakannya sebelum dapat memaksimalkan potensi dan kekuatan penuhnya. Tiba-tiba suara rendah terdengar, monster yang menelan baru saja muncul di Amerika, ia berkeliaran di hutan belantara, dan baru saja melahap galangan kapal yang rusak, menelan banyak kapal uap yang terkorosi, dia muncul hanya 2 menit, dan 18 detik, kemudian terbang kembali ke laut. Ekspresi Hong dan Dewa Guntur berubah. Tadi malam, monster yang menelan muncul 2 kali berturut-turut, termasuk pagi ini, yang membuatnya 3 kali. Setiap kali muncul itu akan keluar untuk waktu yang sangat singkat, melahap sejumlah besar logam sebelum terbang kembali. Itu menjadi sangat berhati-hati. Suara Hong dingin, jelas laser dari sebelumnya membuatnya lebih hati-hati. Namun, dari tadi malam sampai sekarang, sebenarnya keluar 3 kali untuk memberi makan. Itu pasti telah mengalami kerusakan parah, dan membutuhkan menelan sejumlah besar logam, untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Benar, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Dewa Guntur serius. Ya, Hong mengangguk. Mereka awalnya berpikir untuk mengambil kesempatan,
ketika monster yang menelan keluar dari laut, untuk menyerang dan membunuhnya. Mereka tidak berharap waktu yang dihabiskan di luar begitu singkat dan segera mundur. Kami akan terbang di atas laut mengikuti kekuatan kehidupannya, dan melacaknya. Saat itu muncul, tatapan Dewa Guntur menajam. Ayo pergi. Hong bahkan lebih jujur. Mereka jelas, monster menelan sekarang adalah salah satu yang masih pulih. Saat mereka menyia-nyiakan kesempatan ini, ketika monster menelan telah mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, peluang mereka bahkan akan lebih sedikit lagi. Kota Yangzhou di luar tembok. Kota markas Jiangnan, dipisahkan menjadi distrik utama, dan 8 benteng besar. 8 kota ini mengelilingi kota utama. Itulah sebabnya setelah pertempuran dimulai, pertarungan sesungguhnya ada di 8 kota besar, dan distrik utama ada di dalam dan sangat aman. Kecuali jika ia diserang langsung, oleh monster yang menelan, biasanya ia tidak akan tersentuh. Pisau menari, terbang melewati dinding logam ke sungai yang luas. Sungai ini dipenuhi dengan ratusan juta monster, mengikuti jalan dari sungai Yangtze, menggali jalan mereka melalui sini. Sungai itu panjangnya 12 km, dan lebarnya 60 meter. Makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya, berenang di sepanjang jalur, membunuh menuju kota Yangzhou, tidak takut mati sama sekali. Mundur, mereka mundur. Para prajurit di dinding berteriak penuh semangat. Jumlah monster yang terbunuh terlalu banyak, seluruh sungai telah tersumbat. Makhluk di belakang bahkan tidak bisa melewati, bersama dengan para pemimpin gerombolan di depan, mereka semua dibunuh dalam sekejap oleh Luo Feng. Mereka tidak bisa melakukan apapun kecuali mundur dan berkumpul kembali. Li Dawei mengamati pemandangan di bawah. Kita punya waktu sekitar 2 jam untuk istirahat. Luo Feng mengamati mayat-mayat yang menyumbat seluruh sungai, menggelengkan kepalanya. Terlalu banyak monster. Setiap hari, lebih banyak makhluk laut lahir. Bisakah umat manusia bahkan mengikuti? Mereka dapat menahan untuk waktu yang singkat, namun seiring berjalannya waktu, mereka akan lelah dan situasinya akan menjadi lebih buruk. Yang terburuk adalah, monster yang menelan menghancurkan dinding besi pangkalan. Setelah itu hilang, tembok yang dibangun selama puluhan tahun untuk perlindungan, makhluk laut bisa langsung masuk, dan membunuh penduduk. Begitu itu terjadi, itu sudah berakhir. Masalah yang paling mendesak adalah pertama-tama membunuh monster yang menelan. Luo Feng melihat arloji komunikasi taktisnya, itu adalah sumber informasi Aula Jixian dan Aula Guntur, yang mengirimkan berita. 2 pimpinan besar, Hong dan Dewa Guntur telah pergi, dan menuju Samudera Pasifik, untuk bertempur melawan monster yang menelan. Li Dawei di sampingnya juga, menunduk untuk melihat komunikator arlojinya. Apakah ini sudah dimulai? Wajah Li Dawei memiliki sedikit kecemasan. Komandan Li, aku akan kembali dulu. Jika ada masalah, beritahu aku, kata Luo Feng sebelum dengan cepat terbang. Luo Feng terbang tinggi di atas kota Yangzhou, dia jelas melihat bahwa beberapa layar besar, di jalan-jalan sudah beralih ke pemandangan di atas lautan Pasifik. Dan di layar, seorang pria berpakaian hitam, dan seorang pria botak mengenakan jubah putih, terbang berdampingan. Luo Feng merasakan jantungnya tenggelam. Harapan terakhir umat manusia, pikir Luo Feng, tentang alasan penyiaran ini ke Aula Jixian, Aula Guntur, dan ke seluruh dunia. Luo Feng sangat jelas, bagaimanapun, 2 pemimpin Aula beladiri terbesar, akan bertarung sampai mati, untuk umat manusia, dan mereka memiliki peluang besar untuk kalah. Apakah mereka seharusnya membiarkan para pemimpin mereka, mengorbankan diri dalam keheningan dan kerahasiaan? Untuk seluruh dunia, kali ini, juga memacu semangat juang manusia. Jika Hong dan Dewa Guntur berhasil, tentu saja itu akan menjadi kesempatan yang menggembirakan. Jika mereka gagal, mereka masih akan membangkitkan tekad dan semangat perjuangan manusia. Distrik Mingyue, sebagai distrik kecil Aula Jixian, semua penduduk sudah mulai berkumpul dan menuju ke Aula Beladiri. Di dalam aula pelatihan terbesar Aula Jixian, sekitar 1000 orang telah berkumpul. Tembok besar di sampingnya memiliki layar besar pada mereka, proyektor memproyeksikan rekaman pada mereka. Itu adalah Samudera Pasifik. Pada saat ini, Hong dan Dewa Guntur, 2 prajurit terkuat hingga saat ini di bumi, terbang berdampingan di atas Samudera Pasifik. Target mereka adalah eksistensi terkuat makhluk laut, monster yang menelan.
Dari samping terdengar suara menjelaskan pemandangan dan pertempuran khusus ini, pertempuran penting ini, disiarkan ke seluruh dunia. Ini termasuk para pemimpin berbagai negara, yang menonton dengan gugup. Dua prajurit terkuat manusia, mereka mempertaruhkan semuanya. Investigator Luo, seberapa kuat monster yang menelan itu? Kedua kepala pasti akan menang. Seorang pemuda berkata dengan lembut, dari belakang Luo Feng. Luo Feng melirik pemuda itu, dia adalah pejuang baru, yang baru saja pindah ke Ming Yue belum lama ini. Melihat pemuda ini, Luo Feng merasa seperti sedang menatap lurus ketika dia baru saja pindah dari apartemen sewaannya ke distrik Ming Yue beberapa waktu lalu. Pasti, mereka akan menang, kata Luo Feng tegas. Dengan hampir 1000 orang di dalam ruang pelatihan, semua orang mengangkat kepala untuk melihat layar. Karena waktu singkat, aula bela diri tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan begitu banyak kursi, terutama pada saat seperti itu, tidak ada yang bisa mempersiapkan ini. Keluarga Luo Feng juga hadir. Luo Feng memegang tangan Su Xin, diam-diam menonton layar. Pada waktu itu, seluruh dunia menyaksikan dua pejuang terkuat manusia hingga saat ini, satu berkulit hitam dan lainnya berkulit putih, keduanya seperti dewa legendaris, yang terbang di udara. Memang, itu baru sore di Huaxia, tetapi untuk Hong dan Dewa Guntur, yang berada jauh di lautan, langit sudah gelap. Haha, kakak Hong, menurutmu berapa banyak orang yang menonton kita berdua sekarang? Dewa Guntur menyeringai dan tertawa. Lebih dari 6 miliar kurasa. Hong tertawa dan melirik padanya, pada saat seperti ini, apakah ada kebutuhan untuk hal-hal seperti itu? Tidak bisakah seseorang bangga, bahkan sebelum kematiannya? Dewa Guntur tersenyum. Wajah nakal itu, dekade wajah nakal itu, bahkan pada saat seperti ini, itu masih sama. Hong tersenyum ketika mengatakan itu. Pada saat itu, jiwa mereka merasakan kekosongan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mereka sudah mengabaikan kematian mereka yang sudah dekat, membuang segala sesuatu yang lain, dari pikiran mereka, target mereka hanya satu. Untuk membunuh monster yang bertanduk emas. Dalam situasi seperti itu, keduanya merasa sangat nyaman, setiap sel dalam tubuh mereka hampir mendidih, semua siap untuk berperang. Monster yang menelan itu dengan cepat berenang ke atas, ia akan terbang keluar dari permukaan segera. Sebuah suara bergema di pikiran Hong. Sistem AI yang menghitung. Sebenarnya, jumlah sistem AI yang Hong peroleh sangat banyak, seperti pembangunan ruang virtual Istana Dewa Perang, seperti suara yang berbicara, di dalam aula Jixian, yang selalu berbicara dengan suara lembut itu. Hong bisa mengambil begitu banyak harta untuk ditukar, jadi penghasilannya pasti lebih dari itu. Bagaimanapun, ia adalah yang terkuat di bumi, sebagian besar harta dari puing-puing, yang sebelumnya diambil olehnya sendirian. Seperti dulu ketika Luo Feng menghadiri bola simpatisan, Hong hanya membalik tangannya, dan gulungan simpatisan muncul, ini karena ia memiliki kompartemen penyimpanan ruang, seperti halnya Luo Feng. Sehubungan dengan kualitas harta, Luo Feng telah memperoleh lebih dari dirinya. Namun ketika menyangkut kuantitas, Hong memiliki lebih dari Luo Feng. Terbang keluar dari permukaan, Hong menatapnya. Pergi, ke sana, Hong berteriak. Satu hitam dan satu putih, dua sinar cahaya dengan cepat menuju barat daya. Di malam yang gelap, angin menderu, lautan dalam bergolak, dan gelombang menabrak permukaan, gelombang demi gelombang setinggi puluhan meter terbentuk. Makhluk yang menakutkan dengan ganas keluar dari lautan, dengan sayap berskala sangat besar, 4 cakar, ekor yang kuat, dan tanduk emas, yang sepertinya menembus langit, namun ukiran emas pada tanduk tampaknya, telah sedikit meredup dari sebelumnya. Namun, mata emas gelap itu, tampak lebih aneh dan menakutkan. Itu adalah jenis kegilaan yang menindas. Dia telah mendapatkan kembali kekuatannya secara bertahap, setelah kekuatannya cukup, dia pasti akan membalas dendam, dengan kejam. Binatang bertanduk emas, segera terbang keluar dari permukaan laut. Sekitar 10 km keluar, tiba-tiba berhenti, sedikit menggerakkan kepalanya, mata emas gelap sepertinya bisa melihat 100 km keluar, memperhatikan dua energi di depan. Namun, energi lemah dan kecil ini benar-benar berani menantangnya, ini membuat binatang bertanduk emas semakin marah. Garis keturunannya yang murni dan elit, membuatnya sangat bangga dan sombong. Melihat ke alam semesta yang luas, itu adalah garis keturunan terkemuka dan paling elit.
Di planet yang begitu kecil dan lemah, manusia yang lemah benar-benar berani menantangnya. Sayap berskala mulai mengembang, dalam sekejap, itu menjadi seberkas cahaya yang langsung menuju ke Hong dan Dewa Guntur. Seluruh dunia menahan napas pada saat itu. Di dalam ruang pelatihan Aula Jixian di distrik Mingyue, hampir 1000 orang dengan gugup menonton layar. Di layar, di atas lautan dalam, tubuh besar monster yang menelan itu berjarak kurang dari 1000 meter dari Hong dan Dewa Guntur. Hong dan seluruh tubuh Dewa Petir, memancarkan jantung yang berdebar kencang. Dalam sekejap, mereka mulai membakar jiwa mereka. Pertarungan telah dimulai dalam sekejap. Hong, Dewa Petir, semuanya terserah padamu. Luo Feng memegang tangan Susin, melihat perut Susin, dan kembali ke layar. Dan pada malam itu, laut hitam pekat yang dalam menderu, angin bertiup deras, dan semuanya gelap. Dan di atas lautan, musuh terbesar dan paling menakutkan manusia, monster yang menelan, terlibat dalam pertempuran, dengan dua pejuang manusia terbesar, Hong dan Dewa Guntur. Dalam sekejap, Hong dan Dewa Guntur sudah mulai menggunakan teknik paling kuat, yang tersedia untuk petarung dengan domain. Jika mereka tidak memiliki domain sendiri, mereka tidak akan memiliki cara untuk memanfaatkan keterampilan seperti itu. Seluruh tubuh Hong, termasuk tombak itu, dalam sekejap, diselubungi dalam cahaya hitam. Dewa Guntur diselimuti cahaya seperti ular hijau. Haha, Dewa Guntur tertawa keras. Haha, Hong juga tertawa. Keduanya segera menjadi dua sinar cahaya, langsung menyerang monster yang menelan dari arah yang berbeda. Monster yang menelan itu melayang di udara, pupil matanya yang gelap, dengan dingin memelototi kedua manusia yang bergegas ke sana. Dari sudut pandangnya, kedua manusia ini tidak lain adalah semut, dua semut yang sedikit lebih kuat dari yang lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Yang Zhou, di dalam ruang pelatihan Aula Jixian. Luo Feng ada di samping keluarganya, menonton layar dengan gugup. Mereka memberikan semuanya, Luo Feng, dengan Hong dan Dewa Guntur memberikan segalanya. Mereka sudah memulai bakar jiwa mereka. Pertempuran mereka akan berlangsung paling lama 1 menit. Dalam 1 menit, jika monster yang menelan belum terbunuh, mereka berdua tidak akan bisa melawannya. Suara babata bergema di kepala Luo Feng. Hati Luo Feng dalam kegilaan, bakar jiwa, apakah itu mirip dengan pembakaran jiwa, Master Spiritual Planet Yunmo? Di dalam berbagai buku, dan manual Planet Yunmo, ada banyak hal yang berkaitan dengan dasar-dasarnya. Namun, dalam manual, ada juga beberapa teknik rahasia. Masing-masing dari mereka sangat dalam dan tentu saja, ada keterampilan mengenai bakar jiwa. Ini benar-benar berbeda, dari segi tingkat keterampilan, versi Planet Yunmo jauh lebih tinggi, namun, sementara level skill lebih tinggi, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan keduanya. Babata berkata, apa yang mereka manfaatkan sekarang, adalah langkah utama, yang hanya bisa digunakan oleh petarung, dengan domain, semangat, kekuatan mentah, kekuatan kemauan, semuanya berkumpul bersama melalui alam semesta, meledak pada tingkat kekuatan yang luar biasa. Sangat menakutkan, jika mereka dapat membunuh musuh dalam waktu singkat, mereka masih bisa hidup. Namun, jika monster yang tertelan tidak mati, maka mereka berdua yang akan mati, kata Babata. Apakah penjaga perak cair sudah sampai di sana? Luo Feng bertanya. Saat itu di reruntuhan arkeologis ke-12, Luo Feng telah memperoleh 3 penjaga perak cair yang tidak berdaya, namun melalui perbaikan Babata, dan pengisian daya, mereka sekarang dapat digunakan lagi. Hampir. Namun, Luo Feng, penjaga perak cair adalah pengawal. Mereka berdua telah melakukan misi bunuh diri, sehingga bahkan penjaga perak cair, tidak akan memiliki kemampuan, untuk membantu, kata Babata tanpa daya. Kita hanya bisa melakukan semua yang kita bisa, dan menyerahkan semuanya ke takdir, ucap Luo Feng, sambil menatap layar. Sementara percakapan dengan Babata tampak panjang, sebenarnya, karena itu hanya pikiran yang memantul ke sana kemari, itu hanya butuh beberapa saat. Dan dalam waktu singkat itu, pertempuran di layar, sudah mencapai klimaksnya. Itu bisa dianggap sebagai pertarungan tingkat bintang, yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa, dengan mata biasa. Mereka hanya bisa menonton tayangan ulang di samping, versi yang melambat, dan mendengarkan penjelasannya. Dan Luo Feng, adalah satu-satunya orang di antara seluruh orang aula pelatihan, yang mampu menyaksikan pertempuran dengan jelas.
Tidak bagus, keterampilan melahap yang paling hebat. Ekspresi Luo Feng berubah. Langit di atas lautan Pasifik, ekor binatang bertanduk emas itu telah menjadi buram tak terlihat, ketika dengan cepat mengayun melewati ruang, dan mencambuk ke arah Hong dan Dewa Guntur. Suara ledakan terdengar, binatang bertanduk emas itu merasakan kekuatan luar biasa dari tombak musuh, mengurangi kekuatan di ekornya. Binatang bertanduk emas, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga, itu terlihat sangat marah. Awalnya dia mengira keduanya hanyalah semut yang sedikit lebih kuat, bahwa itu hanya membutuhkan kekuatan normal, untuk dengan mudah menghancurkan mereka. Namun setelah terlibat, ia menyadari, dua manusia mungil ini, memiliki kekuatan yang jauh lebih mengejutkan. Lebih dari apa yang telah diingat, oleh ingatan garis keturunan, dan pengetahuan tentang para penjelajah bintang manusia. Juga, keterampilan pedang, keterampilan tombak, jauh lebih mengejutkan, setiap tebasan, setiap tembakan tampaknya dilakukan oleh surga, membuatnya tidak dapat diprediksi, sama sekali. Bisa dikatakan, binatang bertanduk emas ini yang baru lahir, selama setahun, dengan umur panjang di depannya, sebanding dengan bayi manusia, yang baru saja lahir, dan masih minum susu. Meskipun garis keturunannya elit, kenangan garis keturunannya luas dan besar, tetapi selain teknik alaminya, semua pengetahuan dan kenangan lainnya harus dipelajari. Waktu 1 tahun, bagaimana itu cukup, secara teoritis, bahkan dibandingkan dengan Luo Feng, itu jauh di belakang, dibandingkan dengan Hong dan Dewa Guntur, yang telah melangkah ke dunia domain, perbedaannya mencapai ratusan ribu mil. Dua prajurit yang menggunakan jiwa bakar, versus binatang bertanduk emas yang telah menderita cedera berat, perbedaannya tidak terlalu besar. Binatang bertanduk emas, membuka mulutnya. Ekspresi Hong dan Dewa Guntur berubah, seluruh dunia menyaksikan melalui satelit adegan ini, ekspresi para pejuang, dan prajurit semua berubah, semua orang telah melihat kemampuan unik binatang bertanduk emas sebelumnya, melahap. Hong dan Dewa Guntur mengikuti rencana pertempuran mereka dari sebelumnya, segera menuju ke arah yang sama dan terbang, keduanya benar-benar terjebak bersama, mata binatang bertanduk emas mensurvei dua titik kecil ini, lebih marah daripada sebelumnya, dua manusia kecil, yang tidak layak ini, pada dasarnya meminta untuk dibunuh, dia mengira, dia bisa menelan satu persatu, karena mereka bersama, itu bisa menelan keduanya secara langsung. Ruang tak berbentuk, menyebar ke beberapa ratus meter di sekitar, benar-benar menutupi Hong dan Dewa Guntur di daerah tersebut. Saudara Hong, ekspresi Dewa Guntur sedikit berubah. Dengan lambaian tangannya, Hong membuat sejumlah besar sisa-sisa black metal, muncul di antara dirinya dan monster yang menelan, itu penuh sesak sehingga tampaknya tidak ada ruang sama sekali di antara keduanya. Jika didasarkan pada massa, jumlah besar sisa-sisa logam, tampak lebih besar daripada monster yang menelan sedikit. Panjang 180 meter, lebar 120 meter, tinggi 100 meter, itu adalah perkiraan jumlah. Sejumlah besar sisa-sisa logam padat dikemas bersama-sama. Orang harus tahu bahwa kapal, Gunung Naga Hitam X-81 yang Luo Feng dapatkan hanya 100 meter. Dan sementara logam kapal mungkin banyak, ada banyak ruang di dalamnya, seperti aula besar, kabin, ruang kontrol dan lain-lain, ini berarti bahwa kapal perang, kapal angkut, dan yang lainnya semuanya, hanyalah peluru, mereka tidak mungkin sepenuhnya terbuat dari logam. Apa yang muncul adalah logam padat yang tetap berupa mainan. Kami membiarkanmu menelan semua yang kamu inginkan, jika kamu tidak dapat mengambilnya. Setelah menelan beberapa pangkalan militer, ini adalah reruntuhan kapal kuno yang mungkin jauh lebih berkualitas daripada logam di seluruh bumi, bahkan, dengan begitu banyak logam, bahkan cukup untuk membangun 10 kapal pengintai. Mari kita lihat apakah kamu dapat menelan semuanya. Mata Hong dingin saat ia berpikir pada dirinya sendiri. Akal sehat, itu mirip dengan pria yang makan sesuatu, begitu dia makan terlalu banyak, mereka akan menjadi terlalu lembek. Aku akan menambahkan lebih untukmu. Tatapan Hong dingin, dengan cepat melambaikan tangannya. Satu set logam panjang yang padat, ayolah, ini semua dari aku mengumpulkan dari berbagai negara, ada total 18 bom hidrogen. Ada bom atom lain, yang digunakan untuk meledakkan bom hidrogen. Hong baru saja mengeluarkan bom hidrogen. Binatang bertanduk emas itu, sangat marah hingga menghentikannya melahap dan mengaum.
Terakhir kali, bom hidrogen 1,500 juta ton dan kekuatannya, binatang itu masih ingat dengan jelas. Sekarang 18 bom lagi, sementara ukurannya lebih kecil, binatang bertanduk emas tidak berani menelan secara acak, dan yang panjang 180 meter, lebar 120 meter dan tinggi 100 meter, terbuat dari sisa-sisa logam, itu juga tidak berani ia telan. Mengapa harus menggunakan beberapa perjalanan, untuk menelan logam, dan bukan hanya sekali, dan hanya menelan lebih banyak? Itu karena, perut punya batas. Manusia makan terlalu banyak akan kembung. Itu logika yang tidak berani makan terlalu banyak, setelah semua logam ini, hanya satu bagian yang setara dengan 100 logam normal bumi dengan ukuran yang sama. Makan begitu banyak, dunia internal itu, akan sangat membengkak sehingga akan runtuh, begitu dunia internal runtuh, ia juga akan mati. Itu mengeluarkan raungan marah, tanduk binatang buas bertanduk emas, yang sangat marah, di dahinya tiba-tiba mulai bersinar, melalui ukiran emas, matanya juga berubah menjadi warna emas yang cerah, cahaya emas dengan cepat mengikuti lehernya, belakang dan sampai ke cakar depannya, cakar tajam yang digunakan untuk menyerang secara langsung. Sejumlah besar sisa-sisa logam dipukul, sampai terbang di seluruh, cakar tajam itu segera menyerang melewati logam ke tempat Hong dan Dewa Guntur berada. Namun, saat cakar besar itu menyebarkan logam dalam jumlah besar, gelombang hitam segera melaju, kecepatannya mengejutkan. Suara yang sangat lembut, seperti rambut yang terbakar, persis seperti bagaimana monster yang tertelan, dipukul oleh laser B6 sebelumnya. Gelombang hitam menyapu melewati cakar, dan menabrak langsung ke perut binatang bertanduk emas, sisiknya yang sangat kuat sebenarnya dibor ke dalam, dan membuat sebuah lubang. Saudara Hong, suara sedih terdengar keras di langit. Kilatan petir tergila-gila ke rongga itu. Merasa pria berpakaian hitam, benar-benar mengebor ke dalam tubuhnya, binatang bertanduk emas yang marah, mulai mencakar ke arah pria berpakaian putih botak, gelombang udara yang kuat melaju ke arah pria botak berpakaian putih, darah segar menyembur kemana-mana, pinggang pria berpakaian putih, turun telah diiris menjadi daging cincang, hanya bagian atasnya yang baik-baik saja, hanya karena baju besi yang diberikan Luo Feng padanya. Dia tidak mundur, bahkan dengan bagian bawah tubuhnya, yang sudah hancur berkeping-keping, dia masih harus buru-buru, rencana mereka sangatlah jelas, Hong akan mengebor binatang bertanduk emas, dan dengan skill yang harus dia bayar, menggunakan keterampilan seperti itu yang menakutkan. Rencana mereka dari awal hanya satu, yaitu untuk membunuh binatang bertanduk emas, cara terbaik adalah memasuki tubuhnya. Bagaimanapun, terlepas dari kematian, kita masih harus membunuhnya. Ada setengah bayangan manusia kulit putih. Kedua mata memerah, kegilaan melampaui apapun yang terlihat sebelumnya. Pencahayaan membungkus dirinya sendiri, tentang bagian bawah dari siluet orang kulit putih, ia menembus langsung ke dalam rongga. Binatang bertanduk emas itu meraung dengan marah, namun kedua manusia terkutuk itu, sudah masuk ke dalam daging dan tubuhnya. Seluruh dunia menjadi sunyi, Luo Feng menatap layar hanya untuk melihat binatang bertanduk emas yang sangat marah, sementara sisi kanan layar menunjukkan tayangan ulang dan memperlambat rekaman. Dalam tayangan ulang, kulit Hong berlumuran darah, hampir seperti dewa gila, menembus sisik binatang bertanduk emas dan masuk ke tubuhnya. Dewa Guntur, dengan hanya setengah dari tubuhnya yang tersisa, dengan terburu-buru masuk ke dalam tubuhnya, mempertaruhkan semuanya untuk membunuh binatang bertanduk emas. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.